Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mengenai Invention of Chemistry atau penemuan Muslim dalam bidang sains kimia yang sampai sekarang ilmu kimia masih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 3 subbab saja. Yang pertama ada sejarah dari kimia, lalu ada ilmuwan muslim dalam perkembangan ilmu kimia, hingga peninggalan ilmuwan muslim untuk kimia modern. Nah, itu apa ilmu kimia? Jadi, ilmu kimia adalah sains yang mempelajari sebuah materi. Misalnya, ketika kita pergi ke dokter, kita diberi resep obat. Obat itu kita tidak tahu gitu ya. Nama obat tersebut kita simpulkan saja itu adalah obat kimia. Contoh lainnya saja, ketika kita bermain petasan. Ketika petasan itu dinyalakan, maka akan menghasilkan sebuah reaksi. Dan reaksi tersebut adalah keluarnya api dan meluncur ke langit hingga membentuk apa? Membentuk gumpalan cahaya yang lebih indah. Selain itu juga misal kita menyalakan api, kita melihat melihat hujan, perubahan air, hingga melihat kapal udara terbang, itu semua menggunakan eh, ilmu kimia yang mana untuk didapatnya itu kita mempelajarinya di ilmu kimia. Untuk selanjutnya itu ada sejarah ilmu kimia. Nah, untuk mengenal lebih jauh mengenai ilmu kimia sendiri, mari kita kenal lebih dahulu bagaimana kimia itu terbentuk. Awal mula diceritakan pada 3500 sebelum Masehi, Mesir kuno. Pada zaman Mesir kuno ini kita kenal dengan namanya Firaun, yang mana pada awal ini Mesir menjadi awal mula peradaban manusia memperkenalkan mengenai perubahan materi atau alkemi, yang mana digunakan untuk pengawetan mayat, yaitu mumi yang sampai sekarang mumi tersebut masih ada, yaitu muminya Fir'aun. Lalu ada perhiasan atau logam. Nah, pada zaman ini diperkenalkan bagaimana merubah logam tersebut menjadi perhiasan, uang, koin, dan sebagainya. Lalu seiring berkembang zaman, tapi alkemi ini masih menjadi bagian dalam protosains yang berkaitan dengan mistis atau ritual ataupun mitologi. Sehingga dapat disimpulkan pada 3500 sebelum Masehi ini menjadi awal mula bercak kimia ini lahir di dunia dengan penemuan yang sangat sederhana tapi sampai sekarang masih digunakan. Lalu berlanjut ke 350 sebelum Masehi, yaitu di Romawi dan Yunani. Kita tahu kedua peradaban ini membawa pengaruh besar dalam dunia sekarang. Yang terkenal adalah Demokritus dan Aristoteles, yang mana kedua kedua tokoh ini memperkenalkan kembali alkemi seperti lebih luas lagi. Yang paling dikenal itu adalah atom dan materi. Banyak sekali penemuan yang diturahkan oleh kedua pihak ini, ataupun dari Demokritus atau juga Aristoteles. Tetapi sayangnya, pada zaman Romawi dan Yunani itu, gerejawi atau ya kekuasaan itu tidak bisa, hanya terbatas ya, sehingga alkemi ini dianggap sebagai ilmu yang tidak ilahi atau bertentangan dengan agama, sehingga penemuan-penemuan tersebut hanya tersampaikan melalui mulut ke mulut saja. Ada juga banyak buku, tetapi buku tersebut hanya disimpan di perpustakaan dan tidak digunakan kembali ketika tokoh tersebut ditangkap dan akhirnya diberi hukuman oleh pihak kekuasaan. Lalu berlanjut ke 500 Masehi, yang mana kita ketahui pada abad ini menjadi Golden Age di Muslim and Science era. Pada penemuan pada 500 pada tahun ini, ilmuwan Muslim banyak sekali memperkenalkan sains terutama dalam bidang kimia, fisika, matematika, dokter, dan sebagainya. Yang pada kesempatan ini saya akan membawakan mengenai ilmuwan Muslim dalam penelitian ilmu kimia atau chemistry. Dengan eksperimen yang sampai sekarang digunakan. Untuk eksperimennya banyak sekali yang mereka temukan hingga sampai sekarang masih ada.
Nah, pada abad ini, ilmu kimia menjadi lebih spesifik dan menjadi rujukan kimia modern. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada abad ini, ilmuwan muslim banyak sekali menghasilkan penelitian, bahkan penelitian itu sampai menjadi ratusan bahkan ribuan buku yang tersimpan dan terus dipelajari. Kemudian, alkemi ini berkembang menjadi pengetahuan dengan konsentrasi ilmu yang dipelajarinya itu adalah materi dan zat. Sehingga dapat disimpulkan dari ketiga zaman tersebut pada muslim dan sains era ini, muslim menjadi awal mula yang melahirkan ilmu kimia. Lalu ada ilmuwan muslim dalam bidang kimia. Nah, yang pertama itu ada Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan atau dikenal sampai sekarang sebagai Father of Chemistry atau disebut dengan Zeber. Nah, untuk biodata singkatnya, Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan merupakan seorang muslim yang banyak mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti kimia, astrologi, fisika, dokter, dan sebagainya. Kita ketahui juga pada zaman dulu, pada zaman 500 atau disebut dengan Golden Age, ilmuwan muslim itu tidak hanya fokus pada satu materi saja, tidak berfokus pada agama, melainkan juga mereka berfokus pada penemuan-penemuan seperti kimia, fisika, dokter, dan sebagainya. Beliau lahir di Kupah, di Irak tahun 720 Masehi dan meninggal 815 Masehi. Nah, beliau itu mempelajari kimia dari ayahnya yaitu Hayyan Al-Aji dari suku Arab Al-Aj yang menjadi ahli farmasi atau apoteker ketika zaman sekarang disebutnya. Kalau zaman sekarang sebutnya apoteker, tapi kalau dulu itu saya kurang tahu. Hampir mirip-mirip saja, tapi dengan pekerjaan apoteker sekarang yaitu mengolah obat. Sekaligus yaitu menjadi pembela berdirinya dinasti Abbasiyah. Jadi ayahnya ayahnya Jaber ini dia seorang apoteker sekaligus pendiri dan dinasti Abbasiyah, yang mana pada dinasti Abbasiyah ini banyak sekali ilmuwan muslim yang memperkenalkan sains, bahkan bukan hanya sebagai orang muslim saja, tetapi mereka yang non muslim juga ikut membantu dalam mensukseskan di sampai sekarang itu kita kenal dengan Kota 1001 Malam di Baghdad. Lebih tepatnya kita bisa lagi baca di buku tersebut 1001 Malam. Kemudian, nah Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan ini banyak sekali discoveries-nya. Yang pertama, kita ketahui dia itu sebagai peletak dasar ilmu kimia modern. Seperti apa sih? Yang pertama itu adalah metode eksperimen kimia. Ya, tahu ya. Pada zaman dulu, Jaber ini memperkenalkan eksperimen kimia dengan alat-alat laboratorium dan alat-alat lainnya. Lalu ada laboratorium dan peralatan kimia modern. Jadi, ketika sains itu tidak hanya sebagai stats teori, tapi juga diperlukan eksperimen. Dan pada zaman Jaber ini ditemukan laboratorium sekaligus peralatan kimia modern, yang mana bisa disebut kimia modern karena dulu alat-alat yang dulu ditemukan beliau sampai sekarang masih digunakan. Lalu ada ketiga itu teknik penggabungan kimia seperti destilasi, sublimasi, dan sebagainya. Lalu ada karya ilmiah Jabir yang paling terkenal itu adalah Summa of Perfection atau Al-Hikmah Al-Falsafiyah. Lalu ada Book of Kingdom, Book of Essence and Mercury, Alkimia, The Book of the Composition Alchemy. Ini buku sebagian dari karya beliau, yang mana sampai sekarang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa lainnya. Kemudian ada hasil eksperimen, ada teknik destilasi, seperti parfum mawar, asam mineral, air keras, asam klorida, sitrat, aqua regia atau tawas, asam sulfat. Ada juga yang pertama kali menggunakan kata alkali atau berlapis karat, lalu ada dia membuat setelah ketian tinggi 1:6.840 kg. Ini sungguh penemuan yang luar biasa ketika zaman dulu masih terbatas dengan teknologi, bahkan bisa melihat dengan ketelitian tinggi 1:6.840 kg. Lalu ada
alat laboratorium, pipet, bejana, gelas kaca, alembik, dan sebagainya. Lalu ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Raji atau dikenal dengan Rajis. Dia juga merupakan pakar sains yang hidup di antara 864 sampai 930 Masehi. Nah, beliau lahir di kota Rai, Teheran pada tahun 251 Hijriah, lebih tepatnya 865 Masehi, dan beliau wafat pada 313 Hijriah, 925 Masehi. Nah, dia itu merupakan seorang yang melanjutkan penemuan dari Zeber tadi. Nah, dia itu singkat cerita, di awal kehidupannya dia sangat tertarik pada bidang seni. Tapi seiring berjalan waktu, dia banyak sekali mengalami pengalaman dalam hidupnya, dia menemukan namanya kimia. Nah, ketika dia belajar kimia, banyak sekali penemuan yang dihasilkan. Hingga akhirnya ketika dia memutuskan untuk lebih lebih fokus pada kimia dengan banyak sekali eksperimen, terutama yang menyebabkan kebutaan dia. Ketika dia buta, karena banyak sekali eksperimen yang digunakan, akhirnya dia berpindah menjadi seorang dokter, bukan berpindah, tapi lebih tepatnya dia mempelajari ilmu dokter yang digabungkan dengan ilmu kimia. Dia belajar filsafat, logika, matematika, fisika, dan sebagainya. Kemudian, Araji ini dikenal dengan discovery-nya itu sebagai penulis karya dari Jabir Ibn Hayyan. Kemudian ada mengembangkan kimia medis, kemudian alkohol, obat, dan lain-lain. Jadi ketika dia buta, dia itu memperkenalkannya apa ya, menggabungkan kimia ini dengan kedokteran. Lalu ada membuka jalan ke dalam industri kimia. Seperti yang kita ketahui, alkohol ini sangat sangat banyak sampai sekarang itu ya digunakan dalam industri kesehatan, lebih condong kesehatan. Dan banyak lagi. Lalu ada The Book of the Secret itu buku karya ilmiah Raji, yaitu instrumen kimia yang lebih konkret. Lalu ada Al-Hawi, dokter, dan sebagainya. Hasil eksperimen itu membedakan zat duniawi, nabati, dan hewani. Lalu ada peralatan kimia, ada medical kimia ini yang menjadi berkat berkat kerja kerasnya dia dengan kimia dan digabungkan dengan dokter, dia itu menghasilkan namanya medical kimia atau obat yang menyembuhkan dia kembali. Lalu ada Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi, dia itu seorang ahli filsafat. Dengan kemampuan filsafat tersebut, akhirnya dia banyak sekali sains mendalilkan seperti geografi, fisika, farmasi, kimia, dan lahir. Dan dia lahir di Kufa, Irak pada tahun 801 Masehi dan wafat 873 Masehi. Nah, untuk discovery-nya, itu terkenal dengan penyulingan minyak wangi atau minyak atsiri dari pembuatan parfum lebih simpel. Untuk lebih lanjut, kita akan jelaskan bagaimana dia menemukan parfum yang lebih simpel. Ada karya ilmiah itu adalah De Gredibus Matematika Obat dan Medicine. Book of the Chemistry of the Parfum and Distillation itu buku tentang bagaimana sublimasi parfum dan distilasinya. Lalu Alunibus et Syllabus Studi tentang klasifikasi garam dan tawas bau. Sangat menarik sekali itu ya, zaman dulu itu ada klasifikasi garam, bahkan ada tawas. Tawas sampai sekarang digunakan dalam industri kimia. Nah, ini ada pewangi ruangan aromatik, mungkin banyak juga ya kita menemukan aromatik di ruangan-ruangan sampai sekarang. Misalnya pewangi ruangan apa ya? Banyak pokoknya. Lalu ada warisan ilmuwan muslim untuk kimia modern. Yang pertama ada teknik destilasi. Nah, teknik destilasi ini dikenalkan oleh Jaber tadi ya, ketika dia mempergunakannya untuk pembuatan alkohol dan tokoh lainnya itu Alkin Diaraji. Ini menggunakan alembik ini sebagai dasarnya ketika misalnya ketika akan membuat parfum, bunga ini dimasukkan ke dalam ke dalam alembik ini, kemudian diberikan dididihkan hingga akhirnya wangi tersebut menguap. Ketika menguap, akhirnya didinginkan kembali dan akhirnya menghasilkan sebuah esen atau pewangi. Contoh lain itu ketika penemuan alkohol itu ketika anggur atau ya khamar dididihkan, dipanaskan, kemudian ada menguap. Ketika menguap, kemudian didinginkan kembali dan akhirnya menghasilkan alkohol. Kalau zaman modern sekarang kita banyak digunakan yang paling industri paling besar, industri kilang minyak, yang mana minyak bumi ketika
berikan suhu yang panas, dididihkan hingga airnya banyak sekali tingkat didih dan akhirnya menghasilkan produk namanya bensin, solar, aspal, plastik, lilin, LPG, dan banyak sekali sampai sekarang masih kita gunakan dari minyak bumi tersebut dengan teknik distilasinya. Lalu ada asam mineral, air keras, itu ada asam nitrat, ada pupuk, bahan baku, karpet, bahan peledak, TNT, lalu ada asam sulfat, obat kanker, salah satunya yang paling banyak digunakan itu adalah dalam aki mobil. Kalau asam klorida itu ada di perut kita juga di lambung, tetapi digunakan dalam plastik. Kalau ada asam sitrat ini yang sebagian digunakan dalam disinfektan, pembunuh kuman. Lalu ada senyawa hidrokarbon itu parfum dan esen dan alkohol. Nah, ini dengan teknik distilasi pembuatan parfum ini menjadi lebih simpel dan menjadikan banyak sekali bibit parfum yang mana ketika bibit parfum tersebut dicampurkan akhirnya banyak sekali eh, aromatik yang dihasilkan juga. Nah, alkohol ini dikenal sampai sekarang dengan alkohol. Alkohol berasal dari kata bahasa Arab itu untuk menghargai dari penemuan penemuan Timur Tengah itu al dan alkohol. Sampai sekarang masih menggunakan alkohol. Nah, untuk sekian dari saya, terima kasih. Untuk sebagai penutupnya, Science without religion is blind, religion without science is blind. Dari kata Albert Einstein, dia merupakan seorang pakar sains modern yang apa ya, sampai sekarang kita ketahui logikanya itu apa ya, IQ itu lebih dari 200, tetapi ketika dia meninggal, itu otaknya dibedah, tetapi susunan genetik itu masih sama. Sehingga ketika kita mempelajari itu harus seimbang antara kekuatan agama dan kekuatan akal kita agar keduanya bisa memberikan korelasi yang lebih efisien lagi tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi penemuan yang lebih berkah lagi. Nah, untuk referensinya dapat baca kembali. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.